Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Hai, aku Windy Edrianti dari kelas Biologi B Angkatan 22 NIM G1A022049. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu suksesi. Nah, simak videonya baik-baik ya. Apa itu suksesi? Suksesi adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun atau bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massal. Hutan merupakan suatu komunitas yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai jenis tanaman dengan ciri yang utama adalah pepohonan dengan berbagai ukuran. Terkadang, hutan musnah yang disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran hutan. Hutan akan terlihat terbelengkalai dan tandus. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan akan tumbuh kembali, rumput yang tumbuh akan bertunas, semak akan muncul dan diikuti dengan pohon kecil. Perubahan yang terjadi dalam suatu komunitas hutan ini yang disebut dengan suksesi. Pada materi ini, ada 6 topik yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu jenis-jenis suksesi. Suksesi terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Berikut penjelasan dan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu suksesi primer. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Suksesi primer dapat terjadi apabila komunitas asal terganggu yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Jenis suksesi primer dapat terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan. Fenomena ini disebabkan karena adanya aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang terbentuk, dan lain. Lambat laun akan terjadi invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Contoh suksesi primer adalah ketika gunung berapi yang telah meletus, maka daerah sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak terdapat organisme. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut akan ditempati kembali oleh organisme awal atau biasa disebut pionirnya, yang biasa adalah lichenes atau lumut kerak. Terbentuknya suksesi di Indonesia seperti di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau, mula-mula muncul pionir berupa lumut kerak atau lichen, serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap sinar matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan sehingga terbentuk tanah sederhana. Apabila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk karena aktivitas pengurai bercampur dengan hasil pelapukan lahan membentuk tanah yang lebih kompleks. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, rumput yang tahan kekeringan tumbuh. Lalu, tumbuhan herba tumbuh dan menggantikan tanaman pionir dengan menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadikan pionir subur, tetapi sebaliknya akan terhambat pertumbuhannya. Inilah terjadinya suksesi. Sementara itu, rumput dan belukar dengan akarnya yang kuat terus mengadakan pelapukan lahan. Bagian tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian semak tumbuh, tanaman semak menaungi rumput dan belukar sehingga terjadi kompetensi. Lama-kelamaan semak akan menjadi dominan, kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah hutan. Yang kedua yaitu suksesi sekunder. Pengertian suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya yang belum terganggu. Jenis suksesi ekologi ini biasa terjadi karena kebakaran, perusakan oleh manusia, dan gempa bumi. Proses suksesi sekunder pada umumnya lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer, karena pada suksesi sekunder tidak diperlukan lagi adanya tahap komunitas pioner. Kerusakan terjadi hanya sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa kehidupan tersebut akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal.
Contoh suksesi sekunder adalah gangguan alami seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi ekologi di Indonesia antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan dan tidak terurus. Yang kedua yaitu faktor penyebab suksesi. Suksesi timbul karena perubahan aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang membuat komunitas yang berada di ekosistem beradaptasi. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan proses suksesi terjadi di antaranya yaitu: yang pertama, iklim. Tumbuhan tidak akan dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi yang lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi baik sebagian maupun seluruhnya. Pada akhirnya, suatu tempat yang baru atau kosong berkembang menjadi lebih baik dan mengubah kondisi iklim. Kekeringan, hujan, dan kilat seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang berlangsung telah memaksa flora dan fauna terus-menerus beradaptasi. Yang kedua yaitu ada topografi. Wilayah dan tanah suksesi sering terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah akibat erosi, yaitu dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi, tanah menjadi kosong kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin dan akhirnya proses suksesi dimulai. Pengendapan yaitu proses erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merasakannya. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Faktor yang ketiga yaitu komponen biotik. Pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian, demikian pula penyakit mengakibatkan kerusakan vegetasi. Di padang pengembalaan, hutan yang ditebang, panen menyebabkan tumbuhan tumbuh kembali dari awal atau bila rusak berat berganti vegetasi. Yang ketiga ada tahapan-tahapan proses suksesi. Karakteristik utama suksesi adalah prosesnya yang berjalan linear dalam rentang waktu tertentu. Suksesi ekologi mengalami tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kolonisasi. Tahap awal dari suksesi adalah kolonisasi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Kolonisasi ini memerlukan organisme tersebut sampai di lokasi, organisme tersebut menjadi mantap di sana. Kemudian, organisme untuk mencapai pada suatu tempat tergantung pada kemampuan dispersal individu tersebut dan isolasi yang ada pada daerah tersebut. Yang kedua yaitu modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer pada daerah terestrial biasanya adalah mikroorganisme tanah seperti lichenes atau lumut kerak yang memperbanyak koloni permulaan dari bebatuan vulkanik. Organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang didiaminya. Yang ketiga ada variabilitas ruang. Kemudian berikutnya yaitu modifikasi ruang merupakan peningkatan variabilitas ruang atau spasial habitat. Contohnya adalah Dryas drumandi adalah tanaman pembentuk hutan yang terpenting pada suksesi awal di Alaska. Tumbuhan ini menghasilkan gradien sifat tanah. Bahan organik tanah bervariasi pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur, cahaya, dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembapan internal yang tinggi, kehilangan air dari organisme yang ada di hutan akan berkurang, temperatur udara akan lebih rendah, dan tegakkan suksesi yang lebih tua. Yang keempat yaitu komponen-komponen pada proses suksesi. Clemens membedakan 6 subkomponen dalam proses suksesi, yaitu nudasi atau proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka dan kosong.
Yang kedua, migrasi, proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan lain-lain. Yang ketiga, exercise, yaitu proses perkecambahan, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang keempat, kompetisi, yaitu proses adanya pergantian spesies. Yang kelima, reaksi, perubahan habitat karena aktivitas spesies. Dan yang terakhir yaitu klimaks, komunitas yang stabil. Topik atau pembahasan yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi proses suksesi. Proses suksesi sangat beragam, tergantung kondisi lingkungan. Proses suksesi pada daerah hangat, lembab, dan subur dapat berlangsung selama 100 tahun. Kecepatan proses suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu luas komunitas asal yang rusak karena gangguan, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu, kehadiran pemencar benih, iklim, terutama daerah dan kecepatan angin yang membantu penyebaran biji, spora, dan benih serta curah hujan, jenis substrat baru yang terbentuk, dan sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu manfaat dari suksesi ekologi. Perubahan komposisi spesies dalam komunitas akan bervariasi sepanjang waktu. Di beberapa spesies, kelimpahannya menurun dan spesies lain meningkat. Ketika perubahan sangat besar dan kuat, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Kaitannya dengan ekosistem karena dalam mencapai stabilitas perlu adanya aspek yang sangat luas seperti siklus materi atau nutrisi, produktivitas, konsep energi, kaitannya dengan masalah pertanian dan juga dengan masalah konservasi. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut dengan klimaks. Dalam kondisi ini, sering dikatakan bahwa sebuah ekosistem dalam kondisi homeostatis, sebuah kondisi di mana ekosistem dapat mempertahankan kestabilan internalnya sebagai respon yang koordinasi dari komponen penyusun subsistem terhadap tiap rangsangan yang cenderung mengganggu kondisi normal komunitas.